Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah, kendati pun beribadah secara online. Walaupun kita terpisah tempat, tapi hati kita dipersatukan di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk memuliakan nama-Nya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Hari lepas hari kami dituntun, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Karena itu sepantasnya lah kami terus mau memuliakan Engkau. Di dalamnya termasuk kami harus selalu mendengar firman dan merenungkannya, supaya hidup kami semakin terarah. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita akan membaca bersama Mazmur 144 ayatnya yang ke-15 yang tertulis, "Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan." Saudara-saudaraku, tema renungan kita, berbahagialah bangsa Allahnya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap bangsa di dunia ini ingin disebut bangsa yang berbahagia. Ada yang berusaha mencapainya melalui pembangunan ekonomi, ada yang menekankan kekuatan militer, ada juga yang mengandalkan teknologi modern. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Artinya, kebahagiaan sejati suatu bangsa, bahkan setiap keluarga dan pribadi tidak tergantung pada apa yang dimiliki, melainkan siapa yang menjadi Allahnya. Karena itu dari firman Tuhan saat ini kita mendapati bahwa yang pertama, kebahagiaan sejati bukan pada materi, tapi pada Allah. Seperti dalam Mazmur 144, telah menyebutkan di awal, menyebutkan bahwa berkat jasmani, anak-anak yang bertumbuh, ladang subur, ternak melimpah, dan keamanan. Semua ini penting, tapi bukanlah dasar utama kebahagiaan. Kekayaan bisa habis, kekuasaan bisa hilang, tetapi Allah yang hidup tidak pernah berubah.
Yang kedua, bangsa yang berbahagia adalah bangsa yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Israel dipanggil menjadi umat Allah, berbeda dari bangsa-bangsa lain karena mereka mengenal Tuhan yang sejati. Kebahagiaan bangsa bukan sekedar soal identitas politik, tetapi relasi atau hubungan perjanjian dengan Allah. Saudaraku, demikian juga dengan kita. Gereja adalah umat Allah yang sejati dalam Kristus. Yang ketiga, keluarga Kristen dipanggil menjadi teladan bangsa yang berbahagia. Sebab kebahagiaan bangsa berawal dari rumah tangga yang menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Jika keluarga membangun mesbah khotbah, membangun mesbah doa, hidup dalam kasih, dan menuruti firman Tuhan, maka bangsa ini pun akan merasakan damai dan sukacita dari Allah. Saudaraku, hari ini mari kita bertanya, siapa yang sesungguhnya menjadi Allah dalam hidup kita? Apakah kita hanya mengejar harta, jabatan, dan fasilitas dunia? Atau kita menaruh hidup sepenuhnya pada Tuhan? Ingatlah, bangsa yang sungguh berbahagia adalah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Karena itu menjadi pesan firman bagi kita, mari kita sebagai umat percaya hidup setia kepada Tuhan. Biarlah keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa kita disebut berbahagia bukan hanya karena soal kekayaan atau kekuasaan semata, tetapi karena Allah kita adalah Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan, dan yang memelihara umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan saat ini. Ajar kami untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga yang adalah bagian dari bangsa dan negara, untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami percaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan melalui pemerintah kami, baik ada di pusat, di daerah, sampai yang ada di kabupaten, kota, bahkan di kecamatan, kelurahan, ataupun pedesaan. Kasih dan kemurahan-Mu akan terus melingkupi bangsa kami, keluarga kami, gereja kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau, dan ajar kami untuk tidak kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Manakala kami sakit, Tuhan sembuhkan, jamah dan berkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Manakala kami sedang dalam pergumulan, biar iman kami tetap kuat, tidak goyah, dan kami tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan kami akan tetap memuliakan Engkau. Biar aktivitas kami, Tuhan tolong, pimpin, berkati. Di hari ini, kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang menjadi doa kami. Kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga saat ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dalam aktivitas kita hari ini. Shalom.